Ayah saya tidak jadi dioperasi, Bu. Batu ginjalnya pecah, Bu. Ketika beliau ke kamar mandi, dan itu sudah keluar di kamar mandi sudah keluar, Bu. Jadi tidak jadi dioperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marfuah, lebih dikenalnya dengan panggilan Bu Fuah atau Bumar. Saya distributor di Kelurahan Tinjumoyo, lebih dikenalnya Jatingaleh. Alamat rumah saya di Jalan Karangraja Selatan, RT 6 RW 7, Kelurahan Tinjumoyo, Kecamatan Banyumanik. Kegiatan sehari-hari saya ngajar di PAUD Mutiara Umat, dan sore harinya saya ngajar di TPQ Ad-Dakwah. Kebetulan setelah tahu mengenal amanah, saya berarti bertambah satu kegiatan lagi, berbisnis amanah. Namun sebelumnya saya mencoba memulai usaha, yaitu jualan baju online. Alhamdulillah dengan berjualan baju online saya bisa lulus kuliah. Tapi karena sudah kuliahnya selesai, komunitas saya sudah terbatas, sehingga jualan baju online pun tidak menjadi sesuatu yang membuat saya mendapatkan hasil yang bisa diharapkan. Kemudian saya mengenal amanah saat salah satu distro di Tembalang bersilaturahim ke rumah saya, kemudian mengenalkan amanah dengan mengawali dengan menunjukkan bagaimana kualitas amanah. Dari situ saya tertarik untuk memanfaatkan peluang ini. Cuman sepertinya harus saya buktikan dulu apakah saya bisa merasakan manfaatnya atau tidak. Amanah masuk ke rumah saya ketika saya sedang mencari obat untuk emah saya. Saya punya emah dan suami itu sering sekali sariawan. Nah, kata distributor Tembalang itu mengatakan bahwa amanah itu TDS-nya bagus, Bu, pH-nya bagus, nanti bisa mengobati sakit yang ibu ini. Kemudian saya coba 1 bulan, saya konsumsi amanah, dan memang betul dalam waktu 1 bulan emas saya sudah sangat jarang sekali kambuh, dan suami juga sariawannya jarang. Jadi ibaratnya kalau 1 bulan bisa sariawan berkali-kali, ini paling ya hanya sekali lah gitu. Kemudian saya juga termasuk yang mudah sekali pusing, ada bau menyengat seperti bau rokok, kemudian bau sampah, saya mudah sekali pusing. Nah, bisa jadi karena memang aliran darah dalam tubuh saya tidak lancar, sehingga ketika saya memulai mengkonsumsi amanah, saya merasakan bahwa tubuh saya ada perubahan. Saya jadi sangat jarang pusing. Ada bau asap ya lewat saja, nggak begitu ini. Kemudian berlanjut saya konsumsi, terus saya berpikir kenapa hanya saya saja merasakan manfaatnya gitu kan. Kemudian saya mencoba minta kepada distributor Tembalang untuk mengirimkan beberapa galon. Awalnya 10 galon, saya dikasih 10 galon tanpa membayar ya, sehingga saya kemudian dari 10 galon itu saya tawarkan kepada teman-teman saya, kepada tetangga saya, kepada ibu saya, sehingga dari 10 itu tidak punya stok lagi di rumah. Dalam waktu hampir 3 bulan saya sudah mendapatkan pelanggan lebih dari 5, sehingga ketika saya minta kepada distributor untuk mengirim itu lama-lama jadi banyak. Seminggu bisa sampai 3 kali harus ke sini, sampai beliaunya mengalami kerusakan mobil. Karena semakin banyak pelanggan saya kan otomatis saya juga harus mendapatkan stok dari beliau. Dan yang paling unik, ketika kirim selalu malam, karena beliau harus bekerja dulu.
Nah, putra saya yang paling kecil selalu menanti. Awal mula dikirim ke sini tuh pakai geledekan dari kebetulan rumah saya gang kecil ya. Jadi ketika berhenti di depan tanah yang agak lebar untuk parkir mobil, dari sana sampai ke rumah saya pakai geledekan. Nah, anak saya tuh suka dengar suara itu, suka naik. Awalnya naik, jadi galon 1, galon 2, anak saya di belakangnya. Jadi dia ikut naik sampai ke rumah gitu. Dan karena selalu datangnya malam, dia rela nunggu sampai distributor datang, kirim amanah, baru setelah itu tidur. Nah, tetangga saya juga merasakan kalau ada suara geledekan pasti bilang, wah tadi malam dikirim ya galonnya ya, seperti itu. Jadi ini membuat saya menjadi wah kayak sepertinya menjadi cerita tersendiri buat saya ketika saya menjadi resellernya amanah lewat distributor Tembalang. Kemudian saya berpikir kenapa tidak menjadi distro gitu kan. Nah, waktu itu awalnya saya merasa kayaknya saya nggak punya modal yang banyak ya, karena saya harus menyekolahkan anak, berpikirnya panjang. Luas tanah ruangan saya juga tidak memenuhi, jarak antara jalan dengan rumah begitu jauhnya, sehingga sepertinya kok kayaknya mustahil saya menjadi distro. Harus 100 galon terkirim, kemudian jaraknya yang jauh, modalnya belum ada, kayaknya membuat saya menjadi sudahlah, jadi reseller sajalah. Tapi dipikir pelanggan saya semakin banyak, seminggu hampir 30 sampai 40. Kalau dikirim dari distributor Tembalang sepertinya kok juga kasihan. Kemudian saya kontak teman saya yang tidak pernah terkontak oleh saya. Dan ini ajaibnya di situ. Saya tidak tahu kenapa dengan sananya dia bilang, "Fuah butuh berapa? Tak kirim." Jadi saat itu saya kemudian sujud kepada Allah, ya Allah, ternyata ketika kita punya niatan yang baik, menyehatkan orang lain, mengajak orang yang menjadi sehat, adalah jalan. Kemudian saya ditransferlah 10 juta. Nih, tak kasih nanti buat usaha Fuah. Akhirnya dari modal itulah kemudian saya memantapkan hati, berkata kepada distributor Tembalang, "Pak, saya siap jadi distributor." Setelah itu kemudian saya meyakinkan diri bahwa ini adalah bisnis yang tidak bisa digantikan oleh apapun, dan insya Allah ini memberi manfaat keberkahan buat keluarga saya. Setelah saya menyatakan siap menjadi distributor, pertama kali dikirim, mohon maaf kepada pabrik ya, ternyata mobilnya jadi harus ganti remnya. Wilayah saya adalah wilayah yang turun, sehingga ketika mobil itu kirim, maka ketika naik kampas remnya jadi rusak. Jadi saat itu pengiriman pertama mobil dari pabrik mengalami kendala karena harus ganti rem kampas. Tapi alhamdulillah setelah itu pikiran saya untuk melanjutkan bisnis ini terus berlanjut. Meskipun saya harus melangsir dari jalan sampai masuk ke rumah saya yang membutuhkan kurang lebih 1,5 jam awalnya, dan alhamdulillah kalau sekarang karena sudah terbiasa 30 menit, 45 menit paling lama. Bisnis amanah ini tidak hanya mampu melibatkan saya. Nah, kalau hanya saya, terus terang tidak akan mampu. Karena saya masih ada tanggungan ngajar PAUD. Kebetulan rumah saya yang dijadikan gudang amanah itu ya halaman bermainnya anak-anak PAUD. Aktivitas saya setiap pagi ngajar PAUD, sehingga ketika ada galon berarti saya harus berbagi dengan galon. Jadi anak-anak bermain di separuh halaman saya, separuhnya adalah galon. Nah, hal ini membutuhkan kerjasama yang baik antara saya dengan suami. Awalnya ketika saya memulai bisnis amanah ini, suami kurang yakin
kalau ini adalah bisnis yang menjanjikan. Sempat terjadi perbedaan pendapat antara saya dengan suami, tapi kemudian saya mencoba untuk bersama-sama melihat apakah bisnis ini benar-benar menjadi bisnis yang menjadi pilihan buat kita berdua. Setelah merasakan sebulan, 2 bulan, ternyata memang ada manfaatnya buat kami. Kemudian suami ya sudah akhirnya mendukung. Awalnya saya sendiri yang mengantar, mengirim galon motor 2. Kalau saya hanya berani membawa 3 galon, jadi depan 2, 1 di belakang. Saya pakainya motor Beat sehingga saya mudah untuk mengendarainya. Ketika saya kecapean, kelelahan ketika mengirim, kemudian suami kembali lagi mengatakan, sudahlah, enggak usah, kamu terlalu capek kalau pakai, apalagi perempuan kirim-kirim galon, terlalu berat. Tapi saya bilang, ini mungkin menjadi jalan saya untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau memang Abi tidak mau, ya sudah, nggak apa-apa, ini biarkan ini menjadi bisnis saya selalu bilang begitu. Kemudian seiringnya berjalan waktu, kemudian suami bilang, ya saya akan dukung, saya akan tetap menemani, nanti kamu yang bagian mengirim, meminta kiriman, saya nanti yang kirim-kirim ya. Kamu cari pelanggan, saya yang mengirim. Baik, setelah terjadi kesepakatan, kemudian sampai sekarang kita menjadi tim yang bagus, saling mendukung, sehingga omset saya pun semakin bertambah. Ini juga tidak terlepas dari ibu saya. Pandemi adalah masa yang paling susah untuk kita. Tetapi justru ketika pandemi ini, saya meraup banyak sekali pelanggan, banyak mendapatkan pelanggan. Selama pandemi begitu banyak bantuan-bantuan dari pemerintah, dan alhamdulillah ibu saya memang mendapatkan bagian itu. Tetapi yang ajaib adalah ibu saya tidak pernah memakainya, dan itu diberikan kepada saya dengan etikat ini. Nih, tak kasih buat modal kulaan amanah. Hampir seluruh bantuan yang diberikan kepada ibu saya diberikan kepada saya menjadi modal saya untuk pesan amanah. Jadi dukungan ibu saya ini menjadi salah satu semangat buat saya untuk terus melanjutkan berbisnis amanah. Berbisnis amanah bukan sesuatu yang bisa dibilang mudah. Pasti ada tantangannya. Awal mulanya ketika saya menawarkan amanah dengan membawa setiap hari ketika ada acara, saya membawa Amigol ya, amanah mini gatel itu di tas, dan ketika ada acara saya pajang di meja saya. Kemudian lewat situlah saya mengenalkan amanah. Saya jual per botol, kemana-mana saya bawa, sehingga ada yang panggil saya Bu Amanah. Ya, saya tuh dikenalnya justru panggilannya Bu Amanah karena kemana-mana bawanya amanah. Kendala lainnya di samping saya banyak aktivitas yang luar biasa jauh ya. Aktivitas saya itu tidak hanya jaraknya yang dekat, bawa amanah terkadang pecah di jalan, kemudian dikomplain oleh pelanggan karena terlambat. Ada juga dalam waktu sehari saya hanya mendapatkan satu pesanan galon. Saya berpikir, ya Allah, apakah ini memang menjadi jalan saya untuk mencari yang lain, tidak diamanah usaha saya. Tapi kemudian saya bersabar, saya ikhlas, saya ingat pesan ibu saya, bisnis nenggon banyu kui mesti teles. Kalau kata orang Jawa, kalau basah itu berarti dia punya rezekinya itu banyak. Saya ingat pesan itu, kemudian saya bersemangat kembali. Nah, saya promosi amanah lewat, kalau sekarang kan banyak ya, lewat status ya. Kalau saya semenjak jadi distributor, saya kumpulkan nomor rekening, nomor HP pelanggan, kemudian saya jadikan satu dalam sebuah grup. Nah, lewat grup itulah saya menawarkan apakah galon sudah kosong atau belum. Kemudian secara berkala saya mengirimkan pesan-pesan inspirasi, pesan-pesan nasihat-nasihat ibadah
lewat situ juga saya mencoba untuk mencari tahu apakah sudah ada kosong atau belum, kemudian bagaimana kabarnya. Dari situ menjadi pengingat bagi pelanggan-pelanggan saya. Alhamdulillah, dari awal menjadi distributor sampai sekarang saya merasakan keuntungannya. Ya, kalau awalnya saya berpikirnya saya bisa bayar hutang saja itu sudah cukup. Karena ketika menjadi distributor amanah, saya terus terang, ya namanya orang hidup ya, pasti punya hutang. Dan alhamdulillah dengan menjadi distributor amanah, hutang saya lunas. Dan yang ajaib lagi, ketika pandemi, suami justru pekerjaannya tidak ada, di rumah saja. Dan sayalah yang menjadi tulang punggung untuk membantu perekonomian keluarga. Dan alhamdulillah pandemi menjadi titik di mana saya mendapatkan omset yang luar biasa. Karena di saat itulah banyak konsumen-konsumen yang keluarganya berada di rumah. Sehingga dalam satu hari saya bisa mendapatkan omset sekitar 30 pesanan. Kata rohlah berarti kalau 30 kali bersihnya 5.000 berarti 150.000 sehari. Yang itu mungkin di bisnis yang lain tidak bisa saya dapatkan gitu. Kemudian setelah pandemi saya menjadi distributor yang omsetnya, kata pabrik sih ya, saya tidak ngitung, katanya saya termasuk distributor yang omsetnya melejit. Nah, bangga lah, seneng lah saya ya, karena menjadi salah satu distributor yang mempunyai omset yang bagus gitu. Itu membuat saya semakin semangat, semakin mempunyai energi lebih ketika menawarkan amanah. Saat itu saya masih ingat acara workshop, saya punya keluhan. Saya itu punya motor 2. Yang satu motor yang sering dipakai untuk kirim galon itu motor saya, yang satu motor kantor suami saya. Sehingga ketika saya punya aktivitas keluar, kalau motor saya dipakai buat kirim galon, saya nggak bisa kemana-mana. Saya harus nunggu motor saya sampai rumah setelah proses pengiriman selesai. Sehingga itu membuat jadwal saya ngajar, jadwal saya ngelesi jadi terganggu. Ketika di workshop saya berkata, saya harus punya motor sendiri dari amanah ini. Dan alhamdulillah setelah workshop selesai tidak lama, setelah workshop berarti kurang lebih 5 bulan, saya mampu membeli motor sendiri dengan hasil amanah. Itu yang membuat saya semakin bangga, dan kemana-mana saya pamerkan kepada teman-teman saya. Nih, kalau mau jadi bisnis nih, bisnislah amanah. Nih, kalau mau motor nih, motor baru, grace dari amanah. Selain saya dapat motor, yang itu dapatkan dari bonus, bukan dari margin loh. Hebatnya amanah di sini, bonusnya dapat motor, marginnya dapat apa? Alhamdulillah, setiap tahun saya bisa berkurban 2, tidak hanya 1. Ya, maksud saya kenapa saya mengatakan ini, bahwa kalau kita sudah percaya bahwa bisnis ini menjanjikan, kita bisa kok gunakan untuk apapun. Terbukti saya bisa selalu berkurban setiap tahunnya, dan itu juga karena anak saya yang paling kecil selalu ngejar saya, kapan kita berkurban, kapan beli kambingnya. Anak saya yang paling kecil ini luar biasa ketika mengenal amanah. Dia bawa Amigol ke sekolahan, ditawarkan ke anak teman-temannya. Dia buat uang 2.000, bawa pulang. Nanti dia sama sekali nggak minta. Nah, dari situ dia berarti nanti kalau sudah jual amanah nanti bisa beli kambing ya? Bisa. Nah, dari situlah kemudian saya, ya bismillah nak, nanti setelah dihitung ininya toh uangnya, kita bisa beli kambing untuk kurban. Sampai bulan ini omset saya baru mencapai 600 satu bulan. Saya masih merasa kurang, tapi saya harus berbagi ruang dengan anak-anak PAUD, sehingga saya pengen sekali setelah ini saya punya kekuatan, punya
keyakinan saya punya gudang sendiri yang itu berada di pinggir jalan, sehingga saya tidak kembali melansir yang jauh sekali. Ketika itu sudah didapatkan, saya berkeyakinan omset saya harus lebih dari 1.000 setiap bulannya. Bisnis amanah memang bukan bisnis yang sembarangan, ya. Bisnis amanah bisnis yang luar biasa menurut saya. Setelah kemarin saya bisa mendapatkan motor dari hasil bonus, kemudian setiap tahunnya saya bisa berkurban dari hasil labanya, marginnya. Saya tentunya punya cita-cita yang lebih besar lagi. Saya berharap amanah ini mampu membawa saya serta dengan suami saya pergi haji. Saya semakin percaya bahwa amanah adalah passion saya, pilihan saya, bisnis saya. Di awal saya menjadi distro, ada salah satu pelanggan saya yang hanya meminta dikirimi 2 dus Amigol dan dibawa ke Cilacap. Saya tidak menyangka ternyata itu menjadi obat bagi ayahnya yang beliau itu sakit batu ginjal. Saya ditelepon, "Bu Mar, terima kasih saran menggunakan amanahnya, karena sebelum ayah saya menggunakan amanah, ayah saya akan dioperasi, Bu." Kemudian saya mendengarkan kata Bu Mar, Amigol ini, amanah ini punya manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Saya coba, Bu, 2 dus, Bu. Kemudian ternyata ayah saya tidak jadi dioperasi, Bu. Batu ginjalnya pecah, Bu. Ketika beliau ke kamar mandi, dan itu sudah keluar di kamar mandi sudah keluar, Bu. Jadi tidak jadi dioperasi. Mendengar cerita ini saya langsung menangis. Betapa luar biasanya, bukan amanahnya, tetapi keyakinan bahwa ini adalah bisnis yang membuat orang lain menjadi sehat. Tidak hanya saya dan keluarga yang sehat, ya, ternyata orang lain juga sehat. Satu lagi, saya punya teman yang kemarin ketika pandemi dia pun mengalami yang namanya kena COVID. Amanah itu kalau diminum bagi orang yang sehat, yang sakit kan pahit ya. Biasanya orang minum pahit gitu kan, sehingga dia mengindikasi bahwa dia tidak dalam kondisi yang sehat. Tetapi teman saya, dia merasa minum amanah itu justru manis. Orang yang kena COVID biasanya makan apa saja pahit. Tapi kenapa justru ketika minum amanah manis? Maka dengan rasa yang manis itu dia jadi lebih sering minum. Karena dia lebih sering minum, maka dia cepat pulih, sehat kembali. Mulanya saya berbisnis amanah ini, saya sendiri yang mengantar, saya sendiri yang mengirim, saya mencari pelanggan, semuanya saya. Tetapi sejak pandemi, karena justru aktivitas saya di pandemi itu semakin banyak keluar, sehingga mau tidak mau saya harus mencari tenaga. Nah, sehingga sampai detik ini saya sudah bisa memberi manfaat, memberi pekerjaan kepada orang lain. Saya tidak menyangka ternyata dengan bisnis amanah ini saya membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Di bisnis amanah membuat saya menjadi terkenal. Nama saya sudah tidak Bu Marfuah lagi, tetapi lebih sering dipanggil Bu Amanah di mana-mana. Ketika saya rapat, saya selalu bawa amanah. Dan selalu akan dibilang, Bu Amanah pasti nggak lupa dengan amanahnya. Ketika ada sesuatu kegiatan, pasti diberikan komentar, diberikan saja ke amanah, nanti dia pasti amanah. Seperti itu. Bisnis amanah terkadang juga mengalami kelelahan. Angkat-angkat galon itu kan sesuatu yang berat ya. Kemudian belum lagi kalau orderannya, kirimnya sampai di lokasi saya siang, luar biasa panasnya. Belum lagi masalah motor, karena motor itu dipakai kirim setiap hari, maka dia pun minta jatah untuk diservis setiap hari. Ketika setiap bulan harus mengeluarkan
biaya untuk servis motor, kemudian harus menerima keluhan, aduh pegel-pegel, awakku wis tuwa kok angkat-angkat galon. Saat itu saya merasa, apa ya bener ya, ini bisnis saya. Kenapa sampai membuat suami saya menjadi capek membantu saya berbisnis ini? Perlukah saya berganti bisnis? Di saat itu kemudian saya masih selalu teringat pesan ibu saya. Usaha nganggo sing hubungane karo banyu kuwi teles kuwi nek ning Jawa artine kabeh ngei manfaat. Jadi berbisnis amanah, bisnis air adalah bisnis yang basah. Sehingga di bisnis inilah yang membuat saya menjadi semakin kuat pesan ibu saya. Bisnis banyu, bisnis teles, sing rezekine insya Allah mengalir terus. Menjadi distributor amanah itu harus mempunyai jiwa yang sabar, ramah, dan ulet. Kalau nggak sabar nggak dapat pelanggan. Betul. Banyak pelanggan yang kemudian mengatakan, alah itu paling dibikin aja itu pH-nya paling cuma seperti itu. Ada yang begitu. Ada juga yang menolak ketika kita tawarkan. Kalau kita tidak sabar, sudah menyerah, kita nggak dapat pelanggan. Nah, tipsnya adalah sering-seringlah berkirim pesan untuk mereka yang menyerah untuk tidak mengkonsumsi amanah. Bisa lewat WA, bisa lewat status. Bombardir mereka dengan info amanah. Lama-lama mereka akan menyerah dan menjadi pelanggan amanah. Saya berharap bisnis amanah ini menjadi bisnis saya dan harapannya didukung oleh keberadaan pabrik. Pelayanannya semakin baik, kualitas airnya tetap terjaga, ya. Kemudian juga untuk teman-teman distro, ayo kita berbisnis amanah dengan sehat. Jangan sampai kita mengambil pelanggan dari distro yang lain. Lebih baik, lebih enak kita komunikasikan. Kita infokan bahwa kita punya pelanggan di sebelah sana. Apakah itu menjadi penyetoknya? Jadi komunikasi lebih enak. Jangan sampai kemudian kita menjadi distro yang punya omset yang tinggi, tapi kita membuat distro yang lain menjadi tidak ada artinya di pelanggannya. Harapan saya untuk pabrik semakin perbaiki diri, galonnya yang kinclong-kinclong, kualitas yang terutama kualitas airnya harus dijaga ya, karena kalau kualitas airnya tidak terjaga akan merusak semua usaha yang kita lakukan. Ayo bergabung dengan amanah, rasakan manfaatnya untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, bahkan bisa bermanfaat untuk kantong panjenengan semuanya. Bayangkan kalau saja panjenengan bisa hitung-hitungan 100 galon dalam sehari keluar dengan omset berapa kali-kali 5.000 baru sehari. Coba kalau yang lainnya bertambah dengan Amigol, luar biasa bisa Anda rasakan manfaatnya berbisnis amanah. Bisnis amanah, bisnis air itu tidak akan mengenal waktu, batasan waktu, karena semuanya butuh minum. Dan amanah menawarkan sebuah kualitas yang terbaik dan itu pasti menjadi pilihan. Yakinlah bahwa bisnis amanah menjadi bisnis yang terbagus untuk panjenengan coba. Jangan takut untuk mengusahakan sebuah modal. Allah pemilik modal segalanya. Bilang saja sama Allah, nanti akan diturunkan jalannya. Semangat untuk terus berbisnis dan bergabunglah dengan amanah. Terima kasih amanah. Amanah tak sekedar pelepas dahaga.